Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dimas Khairullah di channel podcast kesayangan kita, Dimas. Diskusi itu memang asik. Nah, kali ini teman-teman bertepatan dengan 21 April ya. Jarang sih anak muda yang nggak tahu 21 April itu hari apa. Mungkin apalagi yang cewek-cewek ini kayaknya kalau kata orang ini hari kebangkitan perempuan gitu loh. Yaitu hari Kartini. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin selamat hari Kartini untuk Kartini Indonesia. Baik buat teman-teman semuanya, yuk bareng-bareng di hari Kartini ini. Pertama tuh perempuan. Udah stop untuk selalu sedih-sedih, stop untuk merasa yang paling tersakiti gitu loh. Perempuan tuh harus kuat gitu loh. Nah teman-teman, berbicara soal Kartini nih, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yang pastinya pejuang hak-hak perempuan ya teman-teman. Hari ini kita bertemu dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, Mbak Dewi. Beliau seorang ketua Kopri Kota Semarang. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Gimana kabarnya nih, Mbak? Alhamdulillah baik. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar. Nah, gini nih, Mbak. Kita kan sekarang udah di 21 April nih. Kita untuk perempuan-perempuan terutama karena ini tuh hari kebangkitan para perempuan Indonesia gitu. Hari Kartini gitu lah. Iya. Siapa sih yang nggak tahu Kartini ya, Mbak ya? Nah, tapi melihat kondisi saat sekarang ini dari kacamata Mbak, melihat anak muda, terutama apa ya Mbak, yang perempuan-perempuan, bukan kita dari yang cowok-cowok melihat perempuan lemah, tapi kebanyakan perempuan saat sekarang ini tuh kayak sedikit gak mau berjuang, kayak ya udah perempuan tuh ya kayak gini, cuma bisa menerima, nangis gitu. Itu bagaimana tanggapan Mbak terkait perempuan saat sekarang ini, anak-anak muda sama saat sekarang ini? Oke. Sebenarnya ngomongin soal teman-teman perempuan muda ini adalah kondisi di mana kita itu masih dekat dengan yang namanya stigma. Yang mana stigma itu nggak bisa jauh yang namanya dari konstruksi sosial. Kayak tadi yang Dimas sampaikan soal bahwa banyak teman-teman perempuan yang menerima bahwa aku begini, aku begitu gitu kan. Ya karena mohon maaf mungkin tidak semua perempuan itu punya kesempatan untuk mengenyam bangku pendidikan. Tidak semua perempuan punya kesempatan untuk mengakses pengetahuan gitu. Nah kita kan sebagai teman-teman mahasiswa gitu ya punya kesempatan untuk itu, maka kita punya tanggung jawab dan juga peran besar untuk menyadarkan teman-teman yang mungkin belum punya kesadaran ini bahwa perempuan juga punya kapasitas, perempuan juga punya pengetahuan yang itu nggak bisa hanya dibilang soal menerima begitu ya, atau mungkin ada istilah bahwa perempuan itu konco winking begitu ya, atau ada istilah lain kalau teman-teman Jawa itu biasanya adalah istri itu ada yang bilang bahwa istri itu surga katut, surga nunut, neraka katut gitu. Yang artinya seolah-olah perempuan tidak punya peran begitu dalam hidupnya, yang bisa dimaknai bahwa ya perempuan itu cuma ngikut suaminya aja gitu. Jadi ya memang kita punya peran sebetulnya di sana, punya tanggung jawab besar untuk memberikan dan menyebarkan pengetahuan bahwa perempuan punya nilai, perempuan punya kapasitas, dan perempuan sudah seharusnya memiliki kesadaran bahwa kita punya hak atas diri kita, keilmuan kita, dan punya peran besar dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, gitu nih teman-teman semuanya. Itu udah, pokoknya perempuan itu punya peran ya Mbak ya. Jangan mau kayak di apa ya, emang nggak bisa, masih di Indonesia ini kayak masih sedikit itu ya Mbak ya, untuk perempuan ini belum dikasih ruang gitu loh. Tapi bukan berarti teman-teman yang perempuan ini menyerah begitu saja, harus diperjuangkan. Nah mumpung sekarang hari Kartini ini Mbak, nah menurut Mbak pentingkah bagi pemuda, terutama apa ya, generasi muda Indonesia ini untuk memperingati hari Kartini ini? Gimana menurut pendapat Mbak nih? Oke, peringatan Hari Kartini itu kan memang sudah tercantum di kalender nasional gitu ya. Kalau tanggal merah ya Mbak ya. Tanggal merahnya itu. Tapi di luar dari itu adalah yang harus teman-teman muda sadari, di balik Hari Kartini ada proses sejarah perjuangan tokoh perempuan yang cukup panjang gitu. Yang artinya punya keterlibatan dengan kondisi pendidikan kita hari ini. Kalau teman-teman ngomongin soal Raden Ajeng Kartini itu kan kita nggak bisa jauh dari soal pendidikan. Apalagi ini teman-teman banyak yang mahasiswa begitu kan ya, yang nanti akan dengerin podcast ini begitu. Kita punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan sampai bangku perkuliahan adalah bagian atau hasil dari sejarah perjuangan panjang yang salah satunya diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini. Sehingga harus diketahui juga oleh teman-teman perempuan bahwa hari peringatan Kartini ini bukan
urusan soal seremonial, misalnya arak-arakan pakai kebaya misalnya, ya it's okay gitu untuk perayaan di kehidupan bermasyarakat. Tapi yang harus dilandasi adalah sebagai insan yang berilmu begitu ya, bahwa ada perjuangan loh dari hasil yang kita dapatkan hari ini soal pendidikan terutama. Jadi kalau teman-teman hari ini misalnya mau meneladani sosok Kartini, ya kita hanya melanjutkan perjuangan, dan melanjutkan itu lebih sulit daripada menghadirkan gitu ya. Dan Raden Ajeng Kartini sudah bersusah payah membuka ruang kesempatan bagi perempuan yang saat itu akses pendidikannya terbatas, tapi sekarang sudah banyak ruang untuk pendidikan perempuan gitu. Nah, kita melanjutkan akses itu dengan memaksimalkan potensi yang ada di diri kita, memaksimalkan bahwa kita harus punya pengetahuan dan bertanggung jawab atas pengetahuan itu gitu, Dimas. Nah, luar biasa ya teman-teman semuanya ya. Maksudnya boleh saja sih kalau anak muda tuh kebanyakan kalau memperingati hari Kartini itu kayak ya arak-arakan gitu ya Mbak ya. Tapi sebenarnya ada poin plus daripada arak-arakan itu teman-teman. Seperti yang dibilang Mbak Dewi tadi itu, memperjuangkan itu sebenarnya lebih sulit ya Mbak ya daripada membuka atau memulai gitu loh. Jadi ini udah kita sebagai mahasiswa udah tanggung jawab kita nih teman-teman semua. Nah kemudian nih Mbak Dewi, bagaimana pengaruh perjuangan dari sosok Raden Ajeng Kartini ini di bidang emansipasi perempuan gitu loh. Oke. Ngomongin soal emansipasi itu mungkin bagi beberapa teman semacam masih bertanya-tanya begitu ya, apa sih emansipasi? Iya, mungkin bisa dijelasin dulu ya Pak ya. Iya. Sebenarnya konteks emansipasi adalah perjuangan supaya hak antara sesama manusia, yang manusia dimaksud ini adalah laki-laki dan perempuan, itu mendapatkan akses yang sama begitu ya, mendapatkan kesempatan yang sama. Dan kita sedang mengupayakan bahwa ada loh kelompok-kelompok perempuan yang tertindas begitu, yang tidak punya kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Nah, itu yang sedang kita upayakan dalam konteks emansipasi. Dan teman-teman ini harus punya tanggung jawab gitu untuk melakukan amalia-amalia ini gitu. Benar sekali, Pak. Ya, menyebarkan nilai-nilai itu. Dan aku tidak tahu ya apakah teman-teman perempuan yang hari ini merayakan Hari Kartini itu sudah semuanya itu sudah sampai pada titik perjuangan kesetaraan gender, sebab masyarakat itu kan lapisannya banyak. Ada masyarakat yang memang mohon maaf begitu ya, tidak mendapatkan kesempatan, sekalipun dia berkuliah misalnya, dia tidak mendapatkan kesempatan nih Dimas untuk belajar kesetaraan, karena bisa jadi ada yang nggak ada tuh mata kuliah kesetaraan gender Islam kayak di dakwah misalnya. Nah, makanya kan kita sebagai teman-teman yang punya kesadaran untuk membangun perjuangan itu, maka ya kita harus mau menyebarkan nilai-nilai itu begitu. Itu sih Dimas. Oke Mbak. Nah ini mungkin kita berbicara soal ini lagi Mbak. Kan sekarang kita udah hidup di zaman apa ya, yang semuanya serba teknologi, serba canggih gitu loh Mbak. Nah sebenarnya apa sih Mbak tantangan-tantangan yang dihadapin oleh teman-teman yang kayak apa ya? Sebenarnya dia tuh pengen kayak memperjuangkan kesetaraan gender gitu loh. Tapi kalau kan kayak offline saja tuh agak susah sedikit ya Mbak. Nah Mbak ada saran atau apa gitu loh? Mumpung kita kan anak muda sekarang tuh nggak bisa terlepas dari nama teknologi, dari nama handphone gitu. Oke, jadi ini nyambung Dimas dengan kondisi hari ini, di mana kita itu memasuki kondisi 4.0, yaitu di mana memang Indonesia tuh hari ini sedang di fase itu gitu. Fase 4.0 adalah di mana konteks digitalisasi, yang mana memang kita tidak bisa menampilkan dan melupakan teknologi sebagai salah satu sumber kehidupan begitu ya, sumber kebahagiaan oleh teman-teman muda begitu. Tetapi tantangannya adalah mau tidak teman-teman ini untuk membangun kapasitasnya, menambah pengetahuannya melalui konteks digitalisasi ini gitu. Sekarang karena tantangannya adalah tinggal kembali ke diri teman-teman sendiri sebetulnya. Karena sekarang mungkin sudah banyak yang kalau suruh baca buku misalnya males Mbak, lebih suka baca status WhatsApp misalnya. Ditanyain udah hari ini udah nulis apa misalnya, udah Mbak nulis status misalnya. Itu kan sebetulnya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tetapi media harus digunakan sebagai ruang untuk menyebarkan nilai-nilai pengetahuan gitu. Jadi kalau teman-teman yang punya followers banyak nih Instagramnya, sah-sah aja gitu kalian melakukan kampanye gitu kan, menyebarkan nilai-nilai apa sih kesetaraan gender itu, apa yang harusnya hari ini kita upayakan sebagai teman-teman perempuan muda itu dikampanyekan Dimas. Atau mungkin kalau teman-teman yang memang punya potensi untuk menulis artikel atau misalnya
cerpen atau apa, itu bisa kok misalnya diaktualisasikan dalam ruang-ruang itu. Artinya perjuangan kesetaraan gender ini nggak sempit kok gitu, nggak semata-mata kita hidup perempuan, bukan seperti itu. Tetapi kita bisa memperjuangkan itu dimanapun, di ruang apapun. Tinggal bagaimana teman-teman mau enggak gitu untuk melakukan itu. Tantangannya adalah tetap kembali ke diri teman-teman sendiri. Nah, gitu teman-teman. Jadi kayak sebenarnya tuh harus dimulai dari diri kita sendiri ya Mbak ya. Kalian pertanyaan tadi mau apa enggak gitu loh. Jangan kayak mau doang tapi nggak ada pergerakan, nggak ada actionnya juga bohong juga ya Mbak ya. Nah, Dimas tahu nih Mas, Mbak Dewi adalah seorang apa ya, juga pejuang kesetaraan gender buat teman-teman di luar sana gitu loh. Apa sih Mbak yang selama ini sudah Mbak lakukan gitu untuk memotivasi generasi muda untuk memperjuangkan kesetaraan gender gitu loh Mbak? Biar para anak-anak muda dan perempuan di luar sana tuh biasa termotivasi juga gitu atas apa yang Mbak lakukan kepada selama ini gitu. Iya, jadi gini sih Dimas, bagi teman-teman siapapun ya, teman-teman muda laki-laki ataupun perempuan, aku mau bilang bahwa perjuangan kesetaraan itu nggak cuma soal perjuangan yang harus diperjuangkan oleh teman-teman perempuan, tetapi juga teman-teman yang laki-laki, sehingga laki-laki dan perempuan ini menjadi tim dalam perjuangan ini. Yang pertama itu. Yang kedua adalah masalah yang tidak terjadi, yang mungkin tidak kita hadapi, bukan berarti itu tidak terjadi. Bisa jadi mungkin di lingkungan kita pendidikannya sudah sangat maju bagi perempuan misalnya. Ruang-ruang publik sangat terbuka bagi perempuan. Tetapi tidak menutup kemungkinan di wilayah tertentu misalnya. Atau di tempat atau kelompok tertentu tidak ada ruang yang terbuka untuk perempuan gitu misalnya. Atau mungkin kesempatan untuk perempuan dibatasi. Pendidikan untuk perempuan hanya dianggap sebagai bentuk menyaingi laki-laki, karena mungkin banyak ini karena teman-teman yang mengeluh bahwa Mbak, aku kalau pulang ke rumah nih selalu tetanggaku bilang ngapain perempuan tuh berpendidikan tinggi-tinggi tinggi-tinggi juga gitu jadi ya, istri kembalinya ke dapur sumur kasur gitu. Padahal kalau teman-teman tahu bahwa jawab aja sebagai perempuan kalau misalnya masih mendapatkan penilaian itu dari masyarakat bahwa pengolahan dapur, pengolahan di sumur misalnya, atau bahkan di kasur, ketika berangkatnya adalah dari aspek pengetahuan yang berkualitas, itu juga akan menghasilkan generasi yang berkualitas juga. Jadi terutama untuk perempuan, karena perempuan ini kalau nggak ada perempuan, kita nggak ada tuh kehidupan manusia, gitu kan regenerasi itu. Iya benar sekali. Ya. Tiang negara begitu kan. Jadi maka ketika kehadiran perempuan ini segala potensinya dan pengetahuannya memang harus didukung penuh begitu, diupayakan dan dilihat sebagai sebuah ruang untuk kita itu bukan untuk perjuangan kesetaraan, bukan untuk menyaingi laki-laki, tapi kita sedang mengupayakan bahwa semua hak yang seharusnya didapatkan sebagai manusia begitu, karena perempuan juga manusia, itu juga harus didapatkan juga. Nah, gitu teman-teman. Karena kebanyakan nih Mas pernah mendengar dari teman-teman yang cowok nih, Pak. Dia tuh nggak mendukung kesetaraan gender gitu ya. Jadi sebenarnya tuh tadi untuk mendapatkan hak-hak sebagai manusia ya, Mbak ya. Karena perempuan juga manusia, teman-teman. Cowok juga manusia. Nah, ini pertanyaan terakhir nih buat Mbak Dewi nih. Apa sih Mbak harapan Mbak untuk perempuan Indonesia ke depannya, terutama untuk perempuan-perempuan muda nih, Mbak? Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman di rumah nih, Mbak. Harapan untuk teman-teman perempuan muda. Jadilah, harapan untuk teman-teman perempuan muda, pesannya adalah jadilah kalian menjadi perempuan yang memiliki dan memanfaatkan akses pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Kalian boleh misalnya memaksimalkan potensi yang ada di diri kalian, tapi jangan lupakan bahwa pengetahuan adalah menjadi kunci dan menjadi landasan. Mau menjadi apapun kita, ketika berangkatnya adalah dari pengetahuan, maka itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita mau memaksimalkan potensi kita, maka kita harus membaca dulu ruang-ruang seperti apa yang mau kita maksimalkan, terutama untuk teman-teman perempuan muda. Kita boleh merasa gagal dalam perjuangan kesetaraan. Kita boleh sempat merasa lelah dan untuk berhenti karena mungkin banyak tantangan yang harus kita hadapi, masalah dan orang-orang yang tidak mendukung kita begitu. Tetapi jadikan itu sebagai sebuah bentuk proses belajar, proses landasan bahwa tidak ada perjuangan yang berhasil tanpa ada
proses panjang yang mungkin menyakitkan begitu. Jadi memang kalau teman-teman mau mengupayakan nilai-nilai itu, mau mengupayakan nilai-nilai perjuangan panjang, minimal adalah maksimalkan diri kalian untuk belajar, potensi diri kalian dimaksimalkan begitu. Minimal pengetahuan itu bisa untuk diri kalian sendiri, itu minimal. Dan yang kedua adalah untuk orang-orang terdekat gitu ya. Misalnya keluarga, misalnya teman, misalnya saudara, dan memang itu harus diaktualisasikan. Jadi jangan pernah merasa cukup atas perjuangan ketika kita masih melihat banyak sekali ketidakadilan yang terjadi di lingkungan kita gitu. Luar biasa ya teman-teman semuanya, apa yang dibilang Mbak Dewi tadi. Emang yang namanya berjuang tuh nggak semudah itu ya Mbak. Yang nama proses tuh juga nggak ada yang bentar gitu, tapi panjang sekali ya Mbak. Dan tadi aku juga ngutip, kadang perjuangan panjang tuh terkadang menyakitkan juga gitu ya Mbak ya. Tapi aku yakin untuk teman-teman di sana dimulai dari diri kita terlebih dahulu ya. Apalagi buat teman-teman mungkin yang saat sekarang itu belum sadar akan kesetaraan gender, setelah nonton podcast ini di hari yang spesial ini, di Hari Kartini, aku harap teman-teman semuanya bisa untuk kayak yuk mulai dari sekarang gitu. Kalau bukan kita siapa lagi gitu kan Mbak ya. Nah teman-teman terima kasih banyak Mbak Dewi udah menyempatkan hadir, walaupun udah mau mudik ya Mbak ya, tapi masih bisa untuk menyempatkan hadir di podcast kita. Terima kasih banyak. Semoga apa yang Mbak Dewi sampaikan memotivasi perempuan-perempuan di luar sana untuk yuk bareng-bareng gitu berjuang gitu ya Mbak ya. Amin. Oke teman-teman semuanya, aku nggak akan pernah lupa untuk mengingatkan teman-teman semuanya untuk like, subscribe, and share gitu ya channel-channel kita. Apalagi di hari yang berbahagia ini, yuk sama-sama kita share bukan hanya kepada perempuan, tapi ke seluruh generasi muda di Indonesia agar semuanya yuk sama-sama berjuang di hari yang luar biasa ini. Akhirnya aku Dimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pamit undur diri. Dadah.